Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Fa insyaallah di pertemuan kali ini kita akan bahas kitab Usul As-Sunnah. Kitab Usul As-Sunnah. Dan penulis kitab ini adalah ulama yang tersohor di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Penulis kitab ini adalah ulama yang sangat terkenal, yang diakui oleh dunia akan keilmuan beliau, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita baca sedikit biografi Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad memiliki nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris Ash-Shibani. Jadi Hanbal adalah nama kakek beliau. Hanbal adalah nama kakek beliau. Dan Al-Imam Ahmad di antara ulama salaf dari sisi waktu, dari sisi generasi dan kurun. Jadi salaf itu ada dua makna. Yang pertama ditinjau dari makna akidah, yakni para sahabat Nabi dan para sahabat. Ini tinjauan yang pertama. Makna yang kedua ditinjau dari sisi kurun waktu. Ditinjau dari sisi kurun waktu. Para ulama berselisih, salaf itu sampai tahun berapa dikatakan salaf, kan gitu. Sebagian yang mengatakan 300 Hijriyah. Siapa saja yang masih hidup di 300 Hijriyah ke bawah, ini dari 1 sampai 300 kan gitu, ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Nah, kalau ke atas berarti 300 ke atas. Nah, ke bawah. Maka dikatakan salaf. Dikatakan salaf. Kemudian kita yang sekarang, apakah kita dikatakan salaf? Dikatakan salaf dari sisi akidah. Nah, begitu juga para ulama yang hidup sekarang atau yang sudah mati di masa sekarang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz. Apakah mereka dikatakan salaf? Dikatakan salaf dari sisi akidah. Tidak dikatakan salaf dari sisi waktu, karena udah habis. Wadah. Sebagian lagi mengatakan bahwa waktu salaf itu pokoknya meninggal para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in. Jadi kan Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah yang satu generasi denganku. Thumma alladhi yalunahum, kemudian yang setelahnya. Yani para tabi'in. Thumma alladhi yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in. Sebagian menguatkan ada riwayat thumma alladhi yalunahum, yani setelahnya. Nah, dan al-imam yang empat, Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, dan al-imam Ahmad, seluruhnya para salaf dari sisi waktu dan dari sisi akidah. Walaupun Abu Hanifah ada ketergelinciran pada sebagian perkara akidah, khususnya perkara iman. Nah, ini penting memahami. Kenapa? Karena ini adalah rujukan
kaum muslimin. Rujukan kaum muslimin. Bukan ilmu yang diada-adakan di era sekarang, enggak, ini udah lama. Lihat, Al-Imam Ahmad lahir di 11 Hijriah dan wafat di 179 Hijri. Nah, afwan. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Ahmad lahir di Baghdad. Baghdad itu daerah Irak yang sekarang. Al-Imam Ahmad lahir di Baghdad di Irak. Dan beliau lahir di tahun 64 wa mi'ah, 164 Hijriah, 164 Hijriah. Nah, dan Al-Imam Ahmad memiliki anak namanya Abdullah bin Ahmad. Al-Imam Ahmad memiliki anak namanya Abdullah bin Ahmad. Dan anak Al-Imam Ahmad juga seorang imam. Anak Al-Imam Ahmad juga seorang imam. Dan beliau memiliki kitab namanya Kitabus Sunnah, yang berisikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan riwayat dari para salaf. Dan Al-Imam Ahmad dikenal dengan waraknya beliau, yakni menjaga dari perkara yang haram dan sangat zuhud dalam perkara dunia. Dan kisah beliau ma'ruf ketika beliau diperintahkan oleh pemerintah yang pada saat itu menjabat untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Sampai Al-Imam Ahmad menolak untuk mengatakan Al-Quran makhluk, karena memang Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan yang Allah ucapkan. Kemudian beliau dipukul di penjara sampai dicambuk, dan beliau merasakan azab yang sangat menyakitkan. Dan risalah ini, Usul As-Sunnah, adalah risalah yang valid, yang benar, datang dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama sangat banyak menetapkan benarnya risalah ini, bahwa ini adalah tulisan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini diriwayatkan dari ulama yang sangat banyak, dari Al-Hasan bin Ismail, dari Muhammad bin Auf At-Ta'i, dari Muhammad bin Habib, dari Musaddad bin Musarhad. Baik, kita langsung bahas risalah ini, karena risalah ini sebenarnya risalah yang ringkas. Risalah yang ringkas akan tetapi penuh dengan faedah yang berkaitan dengan manhaj dan akidah. Berkata al-musannif, yakni al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usulus sunnah indana. Kata al-Imam Ahmad, usul sunnah di sisi kami. Yang dimaksud dengan usul adalah jamak dari aslun. Dalam bahasa Arab dikatakan aslun, jamaknya usul, mufradnya asl. Apa artinya?
Asal itu ada makna yang bervariatif. Di antaranya adalah pondasi. Di antaranya adalah pondasi. Secara bahasa juga maknanya pondasi. Kemudian apa makna sunnah? Apa makna sunnah? Kan gitu sering kita bilang ikut kajian sunnah. Nah, sunnah itu ada banyak maknanya. Sunnah memiliki banyak makna. Yang pertama, sunnah itu bermakna hadis. Sunnah bermakna apa? Hadis. Dan hadis ini mencakup ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengikraran Nabi. Hadis mencakup ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ikrar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna sunnah di sisi para ulama fikih itulah yang dikenal dengan siapa yang melakukannya mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkannya tidak berdosa. Yani ahkam taklifiyah. Kemudian makna sunnah juga adalah wajib. Adalah wajib. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah salat jenazah mengeraskan surat Al-Fatihah. Abdullah bin Abbas salat jenazah jadi imam, kemudian dikeraskan salat jenazah, Al-Fatihahnya dikeraskan apa disirkan? Disirkan. Naam. Kemudian Abdullah bin Abbas mengeraskan. Kemudian ditanya kepadanya, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa dikeraskan? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Innahu sunnatun wa haqqun. Supaya orang-orang mengetahui bahwa itu adalah perkara yang wajib dan kebenaran. Lihat. Makna sunnah juga bisa maknanya apa? Wajib. Makna sunnah adalah wajib. Wah, makanya sebagian ulama mengatakan jenggot sunnah, ya ini wajib. Maksudnya apa? Siapa yang memotongnya berdosa, menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha wa juz'u syawarib." Biarkan jenggot dan rapikan kumis. Kemudian makna sunnah juga adalah akidah. Makna sunnah adalah apa? Akidah. Nah, di sini pembahasan kita sekarang, usul sunnah artinya pondasi akidah. Usul sunnah artinya adalah pondasi akidah. Kemudian apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Apakah ada perbedaan antara akidah dan manhaj? Sering kayak gitu kita dengarkan. Ini si fulan ustadz ini manhajnya bukan salafi, tapi akidahnya salafi. Ah, kok bisa? Akidah salafi, manhaj bukan salafi. Kita katakan manhaj lebih umum dibandingkan akidah. Manhaj lebih umum dibandingkan akidah. Karena di dalam manhaj disebutkan bagaimana cara menggunakan dalil. Disebutkan bagaimana cara menggunakan dalil, cara menafsirkan ayat Al-Quran, cara menafsirkan hadis Nabi. Ini manhaj, manhaj dalam berdalil. Sebagian ulama mengatakan manhaj itu akidah, akidah itu manhaj, enggak ada perbedaan sebenarnya. Yang lebih tepat wallahu a'lam, manhaj lebih luas.
dibandingkan akidah. Walaupun akidah di antara inti dari manhaj kan gitu. Akidah inti dari manhaj dan manhaj lebih luas. Nah, dan para ulama para ulama menulis kitab dengan judul As-Sunnah. As-Sunnah itu sangat banyak. Di sini disebutkan sekitar 30 judul kitab atau 32 judul kitab yang menyebutkan sunnah. Ada 30 judul kitab yang menyebutkan sunnah. Apa yang mereka maksud adalah akidah. Adalah akidah. InsyaAllah kita skip. Mungkin kapan-kapan bisa kita bahas untuk mempersingkat waktu. Maksudnya enggak kita sebutkan semua. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, al-musannif maknanya penulis, yakni al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Di antara pondasi akidah ahli sunnah adalah berpegang teguh, at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah berpegang teguh dengannya pada saat itu, dan mengikuti mereka para sahabat. Dan inilah tata cara beragama. Kalau mau melihat tutorial beragama, beribadah, berakidah, kita buka para sahabat. Makanya kenapalah kita sama orang-orang umum ribut-ribut masalah bid'ah, iya kan? Gontok-gontokan. Kita tanya, ada enggak para sahabat melakukannya? Itu yang kita minta. Apakah ada para sahabat melakukan kenduri, melakukan tahlilan, melakukan yasinan? Ada enggak para sahabat melakukannya? Atau adakah Nabi sebelum itu? Tentunya kan gitu. Adakah Nabi alaihi salatu wasallam mengamalkannya? Adakah para sahabat mengamalkannya? Kalau ada dalilnya dan itu sahih, kita amalkan. Kita bukan mau menghancurkan amalan orang kan gitu. Tapi kita apa? Kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berpegangnya teguh, yakni para sahabat berpegang teguh dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengannya, ini mencakup seluruh sisi. Termasuk di antara ibadah, kemudian akidah, kemudian muamalah dan adab. Perkara ibadah contohnya kayak salat, membayar zakat, perkara-perkara yang wajib yang disebutkan. Kemudian juga akidah mereka, keimanan mereka, tauhid mereka. Kemudian juga apa? Masalah muamalah mereka dan adab mereka. Bagaimana? Kita lihat, kita buka rujukannya. Kemudian siapa itu sahabat kan itu? Sahabat adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan Rasulullah dan meninggal di atas keimanan. Jelas. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan wafat di atas keimanan. Tentunya ketika kita katakan bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah masih hidup. Ya kan? Ketika Rasulullah masih hidup. Kalau ada sekarang orang yang bermimpi melihat Rasulullah, apakah dikatakan dia sahabat? Apakah dia dikatakan sahabat? Kenapa? Karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang-orang sufi mengaku ketemu Nabi ini. Maka jelas ini tidak dikatakan bertemu. Dikatakan bertemu karena yang maksud dengan bertemu di situ adalah bertemu dengan jasad dan ruhnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bertemu dengan jasad dan ruhnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ini juga masalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian datang orang bertemu melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelumnya dia tidak pernah bertemu dengan Nabi selama masih hidup, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian dia lihat Nabi. Apakah dikatakan sahabat? Maka tidak dikatakan sahabat. Tidak dikatakan sahabat. Yang bertemu dengan Nabi adalah ketika Nabi masih hidup dan masih dalam keadaan memiliki roh. Nah, kemudian sikap ahli sunnah dalam menyikapi para sahabat, maka tidak diragukan lagi bahwa kita menyebutkan keutamaan para sahabat, tidak membenci mereka, dan tidak mengungkap kesalahan dan ketergelinciran yang pernah mereka lakukan. Ini sikap ahli sunnah. Kenapa? Karena ada kelompok yang menyimpang pada perkara ini. Mereka adalah kelompok Syiah Rafidah. Syiah Rafidah adalah orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Hati-hati pemahaman Syiah. Pemahaman Syiah ini pemahaman yang sangat mengerikan. Zahirnya mengajak kepada Islam, kan gitu. Akan tetapi secara batinnya mengajak kepada kekufuran. Taib, kita sebutkan beberapa dalil yang menyebutkan keutamaan para sahabat. Allah menyebutkan di surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Allah menyebutkan orang-orang yang pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini dengan para sahabat, kan para sahabat muhajirin dan ansar. Muhajirin dari Makkah, ansar dari Madinah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa Allah telah meridhai mereka, dan mereka pun meridhai Allah, dan Allah telah menyiapkan surga bagi mereka, di mana surga ini mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kesuksesan yang sangat besar. Kita mohon kepada Allah agar dikumpulkan dengan para sahabat dan tinggal bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat di dalam surganya, dengan mengikuti tuntunan mereka dalam berakidah dan beribadah. Begitu juga Allah menyebutkan di surah Al-Fath ayat 29, Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama Nabi, yakni para sahabat, maksudnya adalah orang-orang yang tegas dengan orang-orang kafir. Asyidda, syadid, tegas dengan orang-orang kafir, dan saling
berkasih sayang di antara mereka. Kalau sebagian manusia di zaman sekarang sama orang Islam ngegas kan gitu, sama orang kafir saling berkasih sayang. Sebagian orang-orang yang mengaku Islam kan gitu kita dapatkan sama kaum muslimin digas, dibubarkan kajiannya, dibubarkan masjidnya. Tapi sama orang-orang kafir dijaga gerejanya. Naam, tarahum ruk'an sujjadan. Allah menyebutkan sikap atau sifat para sahabat itu ruk'an sujjadan, yakni senantiasa rukuk dan sujud, yakni orang-orang yang beribadah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allahu akbar. Allah menyebutkan mereka rukuk dan sujud bukan mau mencari dunia, tapi Allah menyebutkan, mengungkapkan isi hati mereka, mereka menginginkan keutamaan dari Allah dan keridhaan. Ini hati-hati para sahabat demikian. Simahum fi wujuhihim. Engkau akan melihat tanda-tanda di wajah-wajah mereka berseri-seri min atharis sujud, karena disebabkan ibadah yang mereka lakukan. Maksud atharis sujud bukan ada jadi hitam di jidat. Bukan maknanya hitam di jidat kan gitu, itu baru dikatakan athar, tanda-tanda sujud. Enggak, tapi bekas-bekas sujud yang mencerminkan akhlak mulia yang ada pada mereka. Apakah yang enggak ada hitam di jidatnya berarti tidak senantiasa rukuk dan sujud? Naam. Allah menyebutkan dzalika mathaluhum fit Taurat. Yakni sifat para sahabat ini sudah disebutkan di dalam Taurat. Sudah disebutkan dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa mathaluhum fil Injil, disebutkan juga di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar wa a'adda Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Seperti orang yang menanam, permisalan mereka seperti orang yang menanam sebuah ladang yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh lebat dan tinggi, yang membuat penanamnya merasa bahagia dengan itu dan membuat iri para penanam yang lain yang tidak memiliki ladang sebagaimana ladang yang tumbuh subur. Liyaghidha bihim al-kuffar. Makna al-kuffar di sini, di ayat ini ada dua makna. Yang pertama, al-kuffar artinya para penanam. Yani para petani, dikatakan dalam bahasa Arab kafir, makanya kafara artinya menutup. Karena para petani kan menutup kan, dibuka baru ditutup, masukkan biji baru ditutup. Ini dikatakan kufar dalam bahasa. Tapi juga kata para ulama, kufar di sini maksudnya orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir membenci para sahabat, yang dimana para sahabat memiliki akhlak mulia bersama nabinya, yang memiliki sikap tegas kepada orang kafir dan saling berkasih sayang di antara orang muslim. Naam. Kemudian berkata Imam Malik Ibni Anas radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah, qala man yubghid ahadan min ashabin nabi alaihi salatu wassalam kana fi qalbihi alaihim ghillun falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin. Kata Imam Malik, siapa yang membenci salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang membenci salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan dia memiliki kebencian yang mendalam di dalam hatinya terhadap mereka, maka tidak akan mendapatkan harta rampasan perang. Tidak mendapatkan harta rampasan perang. Kalau ada perang fai, yakni kita dapat ghanimah kan gitu. Kalau fai kata para ulama, harta yang didapatkan dari orang kafir tapi tidak ada perseteruan antara orang kafir, mereka menyerah ini nah. Tapi kalau ghanimah ada peperangan dulu, pertumpahan darah. Ini disebutkan para ulama. Tapi intinya, siapa yang membenci sahabat Nabi, maka tidak dapat harta dari orang-orang kafir yang diperangi.
Naam. Dan mencintai para sahabat adalah keimanan, sebagaimana disebutkan para ulama. Membenci mereka adalah kekufuran. Taib. Kemudian hadis yang menyebutkan keutamaan para sahabat. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, "Shallaina al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita dulu pernah salat maghrib bersama Rasulullah. Thumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya. Fajalasna. Kemudian kita katakan, kita duduk bareng aja lah sama Nabi sampai isya. Kita mendapatkan nasihat Nabi, kan gitu, mendapatkan taujihat, contohnya kayak gini. Maka ini kebiasaan para sahabat, majlis ta'lim antara maghrib dan isya. Fajalasna. Kemudian kami duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Fa kharaja alaina. Kemudian keluar, yakni Nabi bangkit dari kita dan berkata, "Ma ziltum hahuna?" Yani kalian masih di sini. Qulna ya Rasulullah. Mereka berkata, para sahabat, "Ya Rasulullah, shallaina ma'akal maghrib." Ya Rasulullah, kita salat maghrib bersamamu. Thumma qulna najlisu hatta nusalli ma'akal isya. Ya udah, kita duduk bersamamu sampai kita salat isya. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW berkata, "Ahsantum wa asabtum." Sungguh kalian telah melakukan kebaikan dan kebenaran. Sungguh kalian telah melakukan kebaikan dan kebenaran. Qala farafa'a ra'sahu ila as-sama'. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila as-sama'. Dan Nabi sering beberapa keadaan itu mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, dan beliau berkata, "An-nujumu amanatun lis-sama'." Bintang-bintang adalah yang mengamankan langit. Bintang-bintang adalah yang mengamankan langit. Kenapa yang mengamankan langit? Sebagian para ulama, karena Allah pun menyebutkan bahwa bintang-bintang digunakan untuk melempari syaitan. Fa idza dhahabat an-nujumu atas sama ma tu'ad. Apabila bintang-bintang telah tiada, maka langit akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya. Wa ana amanatun li ashabi. Kata Nabi, aku adalah amanah, yakni menjaga sahabatku. Fa idza dhahabtu at ashabi ma yu'adun. Kalau aku sudah tiada, maka para sahabatku akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabatku sebagai menjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau para sahabatku sudah tiada, akan datanglah apa yang dijanjikan untuk umatku. Ya, ini dari fitnah, terjadinya perselisihan, kan itu. Makanya di zaman Nabi SAW tidak ditemukan adanya bid'ah. Di zaman Nabi SAW bid'ah amaliyah belum ada melakukannya. Masih bid'ah khawarij, bid'ah syiah itu pun masih belum menampakkan kekuatan. Munculnya perpecahan, munculnya firqah menyimpang itu di zaman sahabat dan tabi'in setelah wafatnya Nabi SAW. Taib. Dan ini tentunya pujian Nabi SAW kepada para sahabat, bahwa Nabi mengatakan, ashabi amanatun li ummati. Sahabatku ini sebagai apa? Penjaga amanah, kan itu, yang menjaga umatku. Kalau sudah tiada ashabi, maka akan datanglah apa yang dijanjikan untuk umatku. Semakin besarlah perselisihan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Nah, begitu juga hadis yang masyhur tadi sudah disebutkan di awal.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah yang satu generasi denganku. Tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Yang ketiga, dalil akan keutamaan para sahabat dengan ucapan para salaf. Dalil keutamaan para sahabat dari ucapan para salaf. Tadi kan dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ucapan para salaf. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Kata beliau, sesungguhnya Allah melihat hati-hati hambanya, maka mendapatkan hati Muhammad adalah sebaik hati manusia. Kemudian Allah memilih Nabi Muhammad untuk dirinya dan mengutusnya risalah, yang menjadikannya seorang rasul. Thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah pun melihat hati-hati hambanya setelah hati Nabi Muhammad sudah Allah pilih menjadi seorang nabi, kan gitu. Kemudian Allah lihat lagi hati-hati hamba yang lain, dan Allah dapatkan hati-hati para sahabat adalah sebaik hati-hati manusia. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi, dan Allah menjadikan para sahabat sebagai menteri nabinya, orang-orang yang menolong nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, yang mereka para sahabat berperang menegakkan agama Allah. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Kata beliau, apa yang dilihat kaum muslimin adalah kebaikan, maka adalah kebaikan di sisi Allah, dan apa yang dilihat kaum muslimin keburukan, maka keburukan juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Perlu dipahami, ucapan Abdullah bin Mas'ud ini sering dijadikan orang-orang untuk melakukan kebid'ahan. Ya kan? Apa yang dilihat kaum muslimin kebaikan, maka akan kebaikan di sisi Allah. Maka apa yang dilihat kaum muslimin keburukan, maka keburukan juga di sisi Allah. Kata mereka apa? Yani kaum muslimin melihat acara maulid, yasinan, kebaikan, maka ini pun kebaikan di sisi Allah. Subhanallah. Kita katakan konteks riwayat ini mengatakan al-muslimun. Setelah Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi dan para sahabat, maka yang dimaksud al-muslimun pada saat itu adalah Nabi dan para sahabat. Yang dimaksud oleh apa yang dilihat kaum muslimun kebaikan adalah Nabi dan para sahabat, bukan orang-orang kaum muslimin di zaman sekarang. Di zaman sekarang kaum muslimin melihat riba baik, terus jadi baik di sisi Allah. Zina baik, terus jadi baik di sisi Allah. Apa yang menjadi patokannya, kan gitu. Banyak kaum muslimin menganggap apa? Riba baik, mencuri baik. Yang udah menyalahnya pula pandangan orang zaman sekarang. Makanya yang dimaksud al-muslimun, di situ ahdiyah dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan al-muslimun yakni an-nabiyyu wa ashabuh, Nabi dan para sahabat, ijma'nya para sahabat, bukan orang-orang kaum muslimin di zaman sekarang yang jauh dari keilmuan, jauh dari tuntunan, terus dikatakan oh apa yang dilihat kaum muslimin kebaikan ini adalah kebaikan di sisi Allah. Kaum muslimin banyak menganggap tahun baru, menyalakan kembang api, jalan-jalan kebaikan, terus kita katakan kebaikan di sisi Allah. Maka ini error yang nyata dalam memahami hadis. Nah, yang dimaksud dengan kaum muslimin di situ adalah para sahabat.
Sebagaimana Allah sebutkan juga di dalam ayat, "Wa may yushaqiqir rasul", siapa yang membantah Rasul, menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum muslimin atau kaum mukminin. Kata para ulama, al-mu'minin di zaman itu adalah para sahabat. Nuwalli ma tawalla, kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, kami masukkan jahannam, wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya memahami dalil tidak bisa dengan pemahaman sendiri, harus dengan tuntunan para ulama. Taib. Ucapan para ulama tentang pujian kepada para sahabat ada sangat banyak, sangat banyak. Taib, kita sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah", di antara pondasi akidah ahli sunnati wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pondasi ahlu sunnati wal jamaah selamatnya hati mereka dan lisan mereka dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yani mereka tidak membenci para sahabat dan tidak menghina dan mencaci, bahkan tidak mengkafirkan, tidak sebagaimana Syiah mengkafirkan para sahabat, waliyadzubillah. Dan Allah telah mensifatkan para sahabat di dalam ayat, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam iman, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kebencian bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Tidak ada hasad, kan gitu. Jangankan kepada para sahabat, kepada saudara kita yang sekarang saja kita harusnya berlindung dari sifat hasad, apalagi kepada para sahabat, apalagi kepada para sahabat. Nabi SAW juga menyebutkan di sebuah hadis, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah para sahabatku, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah sampai sama dengan apa yang mereka infakkan, walau hanya dengan setengah mudnya mereka. Kalau ada sahabat yang menginfakkan hartanya setengah genggam, setengah mud dengan beras, kemudian kita infakkan harta kita emas dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah bisa menyaingi pahala yang mereka dapatkan. Dan inilah akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah memuliakan para sahabat dan menjaga apa-apa yang jatuh dari kesalahan daripada sebagian sahabat. Kita imani bahwa para sahabat tidaklah maksum. Ahlu sunnah tidak meyakini maksumnya para sahabat. Perlu diperhatikan, kita yang mengaku manhaj salafi, individu dari setiap orang-orang yang mengaku salafi itu tidaklah maksum. Ana pribadi tidak maksum, ustadz manapun tidak ada yang maksum. Artinya bisa jadi ada yang tergelincir pada kesalahan. Dan begitulah para ulama. Ada sebagian ulama yang tergelincir pada kesalahan, mungkin salah berucap, mungkin salah berfatwa. Tapi apakah dengan itu ditinggalkan, dikatakan tidak lagi? Maka dilihat kesalahannya apa, apakah dia mau kembali memperbaiki kesalahan, kan gitu. Nah,
Dan ahlu sunnah itu yang maksum itu jinsnya, secara keseluruhan mereka maksum. Manhaj kita yang pegang. Adapun praktek kita mungkin kita salah. Jangankan untuk mengikuti seluruh sunnah Nabi, amalan-amalan yang wajib saja mungkin kadang kita masih kurang untuk mengamalkannya, kan gitu. Masih kurang untuk mengamalkan, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk memberikan kita hidayah dan taufik untuk senantiasa mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengumpulkan kita dengan para sahabat dan Nabi alaihi salatu wassalam di surganya. Taib, kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Tafadhal. Tanggal lahir khams 10 sana beliau beliau lahir di Baghdad, di sana 64 wa 100 64 wa 164 Hijri. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Hilal. Ya. Bin Asad bin Idris Asy-Syaibani. Al-Imam Ahmad rahimahullah, yakni kisahnya ajibah, yakni kisah hidup beliau, di mana beliau disebutkan juga pernah mengangkat kayu, kan gitu, sampai orang-orang berusaha membantu beliau dan beliau nggak mau bantuan orang-orang, dan orang-orang nggak tahu kalau itu Imam Ahmad, karena nggak di zaman sekarang udah banyak media, ya kan. Nah, orang-orang ustadz subhanallah kalau sudah viral menikmati, mungkin terbawa dengan suasana itu, tapi kalau para ulama mereka penuh dengan ketawaduan. Dan begitu juga ketika wafatnya Al-Imam Ahmad, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dan kaum muslimin sangat terpukul akan kehilangan beliau. Baik, ada pertanyaan? Khalas. Naam. Pak Oca. Pak Oca. Wallahu alam, apa penyebab wafat beliau yang pasti kurang tahu. Nah, apakah sakit atau yang jelas bukan dibunuh. Baik, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya باذنillah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hmm.